mereka mulai curiga Deddy Mulyadi mau calonkan diri jadi presiden. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap. Pak. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 Ya. ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap, Pak. Saya siapin semuanya langsung, selesai setahun. Siap. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar Iya, Pak, sama harusnya swasta. negara. Harga diri negara di mana? Pemerintah provinsi, duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? Garut tuh sampai 500 miliar, Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar, Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narungkrung, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar, Pak. Mau saya sebutin? 50, Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang? Ini saya bukain, Pak. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ada 3 prinsip hidup seorang muslim. 1, tolonglah orang lain yang membutuhkan selagi kita bisa, apalagi saat kita sedang berkuasa. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba mau menolong saudaranya. Jadi nggak rugi nolong orang itu. Makanya kalau ada yang minta tolong sama kita, selagi kita mampu, kita tolong. Apalagi kita sedang berkuasa. Gunakan kekuasaan kita untuk menolong orang lain. Makanya sekarang, Bu, yang lagi viral itu apa? Gubernur Jawa Barat kan? Deddy Mulyadi. Mengapa? Karena dia gunakan kekuasaan buat nolong orang. Jadi banyak yang terbantu, kan begitu. Pemberantasan korupsi di Indonesia ini kayak ternak kambing, kayak ngangon kambing. Coba lihat orang miara kambing, dari kecil dipelihara, dibanyakin. Begitu kambingnya udah gede-gede, baru dipilih. Ini yang mau dikekah mana nih? Ini yang mau dikorbankan yang mana nih? Ini yang dikorban, ini yang diakekah. Nah, ini jangan nih, sayang nih, dipelihara dulu. Tapi biar bisa dikendalikan, kasih tali nih. Bisa tarik, bisa ulur, bisa tarik, bisa ulur. Nah, inilah yang terjadi di negeri kita. Lembaga pemberantasan korupsi bukannya memberantas korupsi, malah nernak koruptor. Dari kecil diternak, dipelihara, sampai korupsinya gede-gede. Udah gede-gede baru dipikir nih, mana yang buat akekah. Apa maksudnya? Buat pamer, bahwasanya punya kerjaan nangkepin koruptor. Masuk berita, gede, headline news di berita, koruptor ditangkap. Buat kekahan. Ada yang dikorbankan, ini korbankan nih yang ini nih. Untuk nutup kasus yang lebih besar, korbankan bersekian orang. Makanya yang korupsi itu udah apes dikorbankan. Tapi ada juga yang tetap dipelihara, tarik ulur. Ini jangan dulu sekarang nih, ini masih berguna nih. Jangan dulu sekarang. Tarik ulur, tarik ulur. Ini yang terjadi di negeri kita hari ini. Makanya nggak bisa memberantas korupsi. Mestinya pemberantasan korupsi itu, kalau dari hulu bagaimana? Ingetin pejabat, Anda melakukan perbuatan ini nih. Ini korupsi nih. Anda mau masuk penjara apa enggak? Oh enggak, Pak KPK. Ya sudah, benahi. Jangan lanjutkan ini. Ubah kebijakannya. Ini salah ini. Kamu bisa masuk penjara.
Kalau begitu cara pembinaan koruptornya, Bu, nggak akan ada yang korupsi. Karena dikasih tahu. Udah ngeyel, jangan begini. Ngeyel nih. Masih aja ditabraknya. Baru sikat, tangkap, sita semua hartanya. Setuju gak kira-kira? Harus begitu. Kan sudah tahu, ini mah enggak. Kayaknya sengaja, intip dulu nih, intip. Kalau dia korupsi, intip. Udah tahu nih bakal korupsi, malah diintip. Tunggu sampai dipergoki, namanya OTT, operasi tangkap tangan. Coba dari awal jangan begitu caranya. Dari awal kasih tahu, Anda sudah kami pantau, Anda mau korupsi ya? Kan begitu. Udah, kalau kamu nggak mau masuk penjara, hentikan. Saya yakin semua pejabat takut korupsi. Karena kan sudah diintip, udah ketahuan. Ini mah enggak, memang dibiarkan. Ada yang dipelihara, kan begitu? Ada yang dikorbankan. Kapan kita menjadi negara maju, kan begitu? Selamanya kita akan menjadi negara yang lemah. Nah, mudah-mudahan ini buat pejabat di Indonesia yang rata-rata agamanya Islam, KTP-nya Islam dan Muslim, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 prinsip hidup seorang muslim. 1, tolonglah orang lain yang membutuhkan selagi kita bisa. Apalagi saat kita sedang berkuasa. Wallahu fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba mau menolong saudaranya. Jadi nggak rugi nolong orang itu. Makanya kalau ada yang minta tolong sama kita, selagi kita mampu, kita tolong. Apalagi kita sedang berkuasa. Gunakan kekuasaan kita untuk menolong orang lain. Makanya sekarang, Bu, yang lagi viral itu apa? Gubernur Jawa Barat kan? Deddy Mulyadi. Mengapa? Karena dia gunakan kekuasaan buat nolong orang. Jadi banyak yang terbantu, kan begitu. Selagi bisa tolong orang lain. Apalagi kalau kita punya kekuasaan. Kemudian yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan sama kita. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Urusan dunia sampai urusan akhirat. Makanya hidup ini jangan rempong amat. Siapapun yang berurusan sama kita, udah bantu aja. Selagi kita bisa, kan begitu. Apalagi kita pejabat negara. Kadang-kadang kan begini, pejabat negara, aparatur sipil negara, ASN, PSN, PNS, itu kan memang digaji dan disumpah jabatan untuk melayani rakyat. Betul apa betul? Ini kadang-kadang urusan mudah jadi sulit, yang sulit jadi rumit. Ujung-ujungnya duit, baru mudah urusan. Mudahkan urusan orang lain yang berurusan sama kita. Maka hidup kita akan berkah, dunia kita dimudahkan. Coba lihat, Bu. Orang yang suka mempersulit orang lain, hidupnya sulit juga kan? Apalagi akhiratnya loh. Tapi orang yang suka memudahkan urusan orang lain, dunianya mudah, akhiratnya juga mudah. Nah, yang nomor 3, kalau yang nomor 1 nolong orang belum bisa, mungkin ya, memudahkan urusan orang lain belum maksimal. Minimal yang ketiga, jangan ngambil hak orang lain. Itu aja pokoknya. Oke, begini kalau bahasa ibu kita, aman ngan ngenjok lem tahu halang ngambil uman jeme. Kalau kamu ngasih belum bisa, nak, minimal kamu jangan ngambil punya orang. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, mudah-mudahan ini inspirasi Ramadan ya. Ramadan kita masuk Syawal, 3 itu diingat. Selain maafkan tadi itu. 1, yuk kita tolong orang selagi kita bisa. Yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang berurusan sama kita. Dan yang ketiga, setidak-tidaknya kita nggak ngambil hak orang lain.
Nah, selepas Ramadan ini ada hadis yang diingatkan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sayati zamanun ana ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la ya'rifunal ulama'a illa bithaubin hasan. Umatku ini tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Jadi ulama itu dilihatnya cuma dari penampilan, maksudnya. Kita terjebak dengan penampilan. Jadi dari ulama itu bukan lagi ilmu yang kita ambil, tapi cuma ngelihat keren apa enggak. Penampilan luarnya saja. Wala ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasan. Mereka juga tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Akhirnya Al-Quran hanya menjadi perlombaan festival. Al-Quran hanya berhenti pada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang biayanya mahal. MTQ itu dari mulai tingkat kecamatan, kota dan kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional, triliunan duit habisnya. Kita sibuk memperlombakan Al-Quran tapi lupa mengamalkan. Itu maksudnya. Dan yang ketiga kata Nabi, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Orang itu enggak tekun ibadahnya kecuali cuman bulan Ramadan saja. Solehahnya cuman musiman, hanya di bulan Ramadan. Seolah-olah Tuhan yang di bulan puasa beda sama Tuhan di bulan Syawal. Kalau di bulan puasa solehah banget. Tapi kalau pas bulan Syawal kayak lepas dari ikatan. Seperti hewan lepas dari kandang, nggak ada kontrol lagi. Padahal Tuhannya sama. Kayak orang ngomong begini, hati-hati, jangan suka ngomongin orang, ini tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Enggak, yang jadi pikiran kita tuh, emang Tuhan yang di Mekah sama yang di Indonesia beda tah? Sama aja kan? Sama aja. Jadi kadang-kadang ya tadi, kesolehan kita itu tergantung tempat kadang-kadang itu. Hati-hati, jangan sembarangan. Ini masjid. Seakan-akan kalau di masjid gak boleh ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau sudah di luar masjid terserah lu mau ngapain. Ini jadi masalah. Para Tuhan di masjid, kita di masjid ini, dan Tuhan ketika kita di luar masjid, ya sama saja. Dimanapun kita berada. Allah yang kita hadir di bulan suci Ramadan dengan Allah yang sekarang dan akan datang, dimanapun dan kapanpun, ya sama, itulah Tuhannya. Itu yang mesti kita sadari. Ada slogan begini, sholatnya STMJ, sholat terus, maksiat jojong. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Berangkat haji, hajinya haji tomat. Apa haji tomat? Berangkat tobat, pulang kumat. Berangkat ngaji rajin, ngurumpinya juga tambah rajin. Nah ini, kita muter-muter disitulah. Kehilangan konsistensi. Nah, terlebih lagi Indonesia ini, bayar zakat banyak, korupsinya juga tambah banyak. Ini dilema kita. Kami adalah laskar Sabilillah, pecinta wali songo